Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa araja bihi ila samahu wa arahu min ayatihil kubra wa alqa ilaihi ma alqa wa farada alaihi wa ala ummatihi as-salawatil khamsati yuqimuha man arada minallahil qurba wa zulfa wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan mustamsikin bi'urwatihil wusqa wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi istafahu wa ijtabah wa asriya ila samahu wa arahu min ayatil kubra. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa adubina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan nadra biha uswa wa nadwa. Amma ba'd, ma'asyaral habaibil kiram, ma'asyaral asatidal a'izza, ma'asyaral hukama wal hujjat, ma'asyaral hadirin wa ikhwan al-muhtaramin, wabil khusus daripada muassis hadal majlis dan sebagai wasilah kumpulnya kita di majlis kehormatan kemuliaan di malam Jumat yang berkah ini, yaitu guru kita, orang tua kita yang kita hormati, yang kita muliakan, yaitu Al-Hajj Bapak Haji Iqbal Khod beserta keluarga besar beliau. Nafa'anallah wa iyyakum bitul hayatul wa nafa'anallah wa iyyakum bi jami' ulumihi dan amin ya rabbal alamin. Di sini Al-Fakir menyimpang sedikit dari tema masalah haji. Ini pentingnya sesuai sehubungan dengan Isra Mi'raj. Inti daripada Isra Mi'raj yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Nabi setelah menghadapi ujian berat dari Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalnya dua, yaitu pilar kehormatan buat Nabi Muhammad yang dicintai oleh Nabi Muhammad, pamannya, ada beliau yang memelihara beliau dari kecil sampai dewasa, dan begitu juga istri tercintanya Siti Khadijah yang siap mengorbankan seluruh jiwa raganya untuk perjuangan Islam bersama Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi diberi hadiah, yaitu hadiah apa? Masalah sholat. Singkat pembahasan masalah sholat. Ini banyak orang gak tahu tentang kehormatan sholat. Coba kita perhatikan, kalau seluruh perkara, seluruh urusan cukup melalui Jibril, Allah sampaikan kepada kekasihnya Nabi Muhammad. Tapi ada apa dalam sholat ini sampai harus Nabi diundang langsung, Nabi harus menghadap ke hadiratnya, walaupun ya harus dijemput, disambut dan dikawal oleh yaitu malaikat mukarram Jibril alaihissalam. Tetapi ya, perjalanan Nabi dengan Jibril hanya di makom tertentu. Di Sidratul Muntaha perpisahan Nabi dengan Jibril, dan bahkan Nabi mengharap agar Jibril menemaninya. Tapi apa yang dikata oleh Jibril, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Tiada kami melainkan makom yang sudah ditetapkan oleh Allah. Lau qadamtu sibran ya Rasul lah taraktu. Kalau aku melangkah selangkah, niscaya aku akan terbakar. Allahu Akbar. Allah. Inilah kebesaran Nabi Muhammad SAW, dan untuk menerima amanat yang paling mulia dan sekaligus hadiah bukan hanya untuknya, tapi juga hadiah ini dinisbatkan kepada kita yang dimudhaf ilaihkan menjadi umat yang termulia di mata Allah, umat marhumah, umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang tadinya Bapak 50 waktu
50 waktu. Coba kalau kita bayangin 50 waktu. Ya, inilah berkatnya ya dialog Nabi dengan Allah, berkat ya sarannya Nabi Allah Musa alaihissalam ya memohonkan kepada Nabi untuk selalu memohon keringanan, untuk minta yaitu keringanan. Saya yakin umatmu ini gak mampu ya Rasulullah. Kalau engkau, saya yakin engkau insya Allah mampu. Tapi umatmu ya Rasul, aku gak mampu, gak punya etikot kuat. Masya Allah, ternyata benar. Walaupun dikasih 5 waktu, banyak yang ninggalin sholat. Padahal sholat ini adalah perkara yang tidak gugur ma'asyiral muslimin, tidak gugur bagi orang yang sudah mukallaf ya, tidak gugur kewajibannya bagi orang yang sudah mukallaf, yang sudah akil balik, kecuali apa? Kecuali orang yang telah mati. Betul? Udah mati ataupun apa? Gila, sudah mati dan gila ya. Makanya kata Nabi Muhammad SAW ya, al-farqu bainana wa bainana al-ahdu ya, al-farqu bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah ya. Jarak pemisah antara seseorang dengan kekafiran dan kemusyrikan itu meninggalkan sholat. Makanya sholat ini perkara yang paling mulia yang dijadikan oleh Allah ya, di dalam rukun Islam, amal badan yang paling utama ya, walaupun rukun Islam yang kedua, tapi amal badani, amal ragawi yang pertama dalam Islam. Allahu Akbar. Allah ya. Makanya bukan main-main sholat ini ya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu amal badan yang paling mulia. Artinya apa? Mi'raj seorang hamba ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi Muhammad SAW di dunia ini yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW cuma ada 3, yaitu apa? Aqib, wan nisa, wa ju'ila qurratu aini fi shalah. Aroma, wanita dan sholat. Makanya kalau ada yang mau menyenangkan hati Nabi, perbanyak sholat. Amin. Amin. Bahkan kata Habib Abdullah Keramat Empang ya, yaitu futuhnya Alawiyin, Bani Alawi itu di dalam sholat. Kenapa? Karena mereka tahu yang mengikuti warisannya kakeknya Nabi Muhammad SAW. Makanya mereka banyak sholat ya. Sayyidina Ali Zainal Abidin itu sholat dibuat wirid setiap malam 1000 rakaat. Dan banyak lagi Syekh Abdul Qadir Jilani, banyak lagi Sayyidina Al-Baqil Muqaddam. Ini sholatnya luar biasa. Kita ini kadang-kadang rawatib aja berat gak? Berat gak? Kenapa berat? Hah? Kalau ngobrol berat gak? Subhanallah, duduk di kafe berjam-jam bisa, gak berat, enteng. Betul gak? Giliran sholat rawatib, subhanallah. Padahal ya, kata ulama, barang siapa yang menjaga kehormatan, barang siapa yang menjaga kehormatan bulan Rajab, maka dia akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dia bisa menjaga kehormatan bulan Sya'ban. Barang siapa yang menjaga kehormatan bulan Sya'ban, berkat dapat taufik lantaran dia menjaga kehormatan bulan Rajab, akan diberi lagi oleh Allah Ta'ala taufik sehingga dia bisa menjaga kehormatan bulan Ramadan. Barang siapa yang bisa menjaga bulan Ramadan, maka ini keistimewaannya, Allah pelihara dia hingga Ramadan berikutnya. Maknanya insya Allah panjang umur. Amin. Bertemu Ramadan berikutnya. Amin. Amin. Masya Allah. Apa makna kata ulama menjaga kehormatan? Menjaga kehormatan adalah apa? Melaksanakan perintah-perintah Allah sekalipun sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Makanya jangan sampai kita ini berat menghidupin sunnah Nabi Muhammad, walaupun ya pelan-pelan. Amin. Pelan-pelan. Coba lihat rakaat fajri kata Nabi, khairu minad dunya wa ma fiha. Rakaat fajri 2 rakaat sebelum subuh ya ikhwan, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini wasiat buat saya,
bukan buat antum. Insya Allah ada manfaatnya buat antum. Amin. Amin. Karena kata Habib Abdullah Al-Haddad, khawatir. Anak kadang-kadang memikir, ya, setelah mendengar ini kalimatnya Habib Abdullah Al-Haddad, apa kata Habib Abdullah Al-Haddad? Ajibtu liman yusa siwahu fa innahu la ajdaru fihi bittiba'il wasiyati. Allahu Akbar. Aku heran melihat orang yang bisa berwasiat untuk selain dirinya, padahal dia lebih berhak, lebih layak untuk mengikuti itu wasiat. Mudah-mudahan Habib Al-Fakir bisa dapat taufik. Amin. Bisa menghidupi bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan dan kita semua. Amin ya Rabbal. Amin. Menjalankan perintah Allah, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, dan menjauhi larangan-larangannya sekalipun makruh-makruhnya. Allahu Akbar. Berat gak ini? Berat gak? Makanya at-taufiq, minta kata Habib Ibrahim Besumit, guru kita, ya, ya, tidak ada yang Allah turunkan dari atas langit ke muka bumi azminat taufiq yang lebih mulia daripada at-taufiq. Gak ada lagi. Bukan rekian bansos, bukan rekian dunia. Betul gak? Bukan rekian dunia. Dunia ini gak ada artinya. Apa ini dunia gak ada artinya? Ya. Lau kanatid dunya tazinu indallah janaha ba'udah. Masa kau kafirun fiha sarbatama. Kalau seandainya ini dunia dan seisinya kenikmatan yang luar biasa ini, ya, masih ada nilainya, masih ada artinya di mata Allah, bisa diwazan dengan satu sayap nyamuk, sayap nyamuk. Ada orang jual di sini sayap nyamuk. Berapa miliar? Sayap nyamuk. Sayap nyamuk. Ada harganya nggak, Pak? Nggak ada. Kalau masih bisa diwazan dengan sayap nyamuk, kata Nabi Muhammad SAW, di mata Allah, niscaya orang-orang kafir tidak Allah ridha meneguk seteguk airnya buminya Allah. Allah Akbar. Menunjukkan bahwa hina tidak ada artinya. Jangan ribut masalah urusan ini, serahin sama Allah, ya, serahin sama Allah, ya. Magodir yakun, apa yang udah tetapin oleh Allah pasti terjadi. Siapapun yang mau dolim, yang mau apa aja bisa, bukan nggak bisa, bisa nggak Pak? Bisa, saking nggak ada artinya di mata Allah. Kedoliman ini semua ada di muka bumi dan Allah ciptain ini makhluk dolim. Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi, faja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Hai hamba-hambaku, aku haramkan sifat aniaya bagi zatku yang mulia. Dan sifat aniaya itu ada di antara kalian yang diharami. Maka jangan saling berlaku aniaya di antara kalian. Allahu Akbar. Allah. Jadi biarin yang mau dolim, ya, biarin. Karena apa? Karena Allah, ya, tidak dolim dan Allah mengharamkan sifat dolim. Dan surga bukan tempat kedoliman. Bahkan neraka sekalipun bukan tempat kedoliman. Tidak ada orang seorang pun ahli surga maupun ahli neraka yang akan memasukinya, ya, kalau masih ada perlakuan dolim di antara sesamanya, ya, di antara kedoliman di antara sesamanya. Apa itu maksudnya? Al-latma fama fawqaha hatta aqusahu minhu. Satu tamparan ataupun lebih daripada itu perbuatan penganiayaan, pembantaian, pembunuhan yang lebih dahsyat, semuanya dikisos oleh Allah Ta'ala darinya. Allahu Akbar. Allah. Makanya kita ini harus mempunyai persiapan al-isti'dad liyaumir rahil, persiapan untuk hari rihla kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan hidup kita ini cepat. Makanya tadi ayat yang dibacakan itu surat Al-Kahfi, Allah bilang apa? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa an yasha Allah. Jangan kalian berani-berani sekali-kali berkata kalau besok lusa, nanti tahun depan saya pakai begini, saya pasti begini. Gak boleh. Besok aja sudah gak ada kemampuan. Bilang, katakan insya Allah. Menunjukkan kita ini umur kita cuma 24 jam. 24 jam. Cuma itu aja. Lebih dari itu anugerah dari Allah. Amin. Amin. Ini ngomong aminnya udah lemes nih. Amin. Ya, ya. Jadi kita harus berjuang, katanya Kiai Abdul Syakur. Amin. Ya udah, yang mau dolim, yang penting kita sudah berjuang. Amin. Ya. Tapi yang penting bukan masalah urusan dunia, penting persiapan kita. As-sholah, bukan mikirin dunia. Apa diantaranya orang-orang
yang memperhatikan sholat. Ya, orang-orang yang memperhatikan sholat diantaranya Ibnul Qayyim menulis dalam kitabnya yaitu Zadul Ma'ad, di situ diterangkan banyak tentang keutamaan sholat. Saya tidak membahas di sini, ya, karena masih banyak ya Ustadz Habib yang mau bicara. Cuma sedikit, ya, apa diantara faedahnya sholat dan apa sanksinya orang yang berani-berani ngeremehin ini. Jangan bicara masalah yang nggak sholat, karena tadi itu ya jarak antara seorang dengan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Itu ada pembahasan ulama fuqaha. Ya, artinya kalau di mazhab kita Syafi'i meninggalkan sholat kalau masih kasran, ya, masih bermalas-malasan, distitutif, diminta untuk segera taubat. Di mazhab kita Syafi'i masih ada keringanan, masih ada yaitu rukhsah. Tapi di 3 mazhab ya nggak ada ya yaitu amdan atau kasran, ini semuanya kubur, hukumnya sudah naudzubillah murtad, naudzubillah min. Di mazhab kita segera diminta segera taubat. Kalau dia udah taubat itu satu kebaikan buat dia. Tapi kalau dia bilang saya nggak mau taubat, saya nggak mau apa lo? Seandainya saat itu dia ya, atau belum mati ada perang, dia dibunuh. Kita berperang sama dia walaupun dia saudara kandung, walaupun saudara. Jangan lagi orang lain, walaupun saudara kandung, perang kita sama dia. Ya. Dan apabila dia mati, haram dikuburkan, haram disolatkan, haram dikuburkan di pemakam muslim. Coba lihat. Ya. Ya, jadi di situ. Mudah-mudahan insya Allah kita nanti lanjutin lagi. Ya. Ini ya, mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan ini masalah sholat, mudah-mudahan kita bisa memperhatikan. Ya, sehingga insya Allah dengan memperhatikan sholat di antara majalah Batul Arzak menjadi penarik rezeki yang luar biasa. Orang yang memperhatikan sholat gak ada yang susah insya Allah. Di sini semua insya Allah ahli sholat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid